Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini, Mimin bakal bahas sebuah film berjudul The Impossible. Adalah film yang diangkat dari kisah nyata tentang keluarga yang berhasil selamat dari tsunami besar pada 26 Desember 2004 yang menerjang beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Aceh, Indonesia, yang merupakan kawasan paling berat terdampaknya. Film yang disutradari oleh Juan Antonio Bayona ini dirilis pada tahun 2012 dan berhasil mendapatkan banyak penghargaan di ajang penghargaan perfilman. Nah, penasaran kan dengan film yang dapetin banyak penghargaan ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita gas ke plot filmnya. Film diawali dengan keluarga Henry Bennett yang sedang menuju Thailand untuk berlibur dan merayakan malam Natal. Sesampainya di Thailand, mereka langsung menuju ke tempat penginapan yang akan mereka tinggali selama berlibur. Keluarga Bennett mendapatkan hak khusus dan promosi dari perusahaan tempatnya bekerja untuk memilih penginapan sesuai keinginan mereka. Ternyata nih, penginapan mereka adalah sebuah penginapan pinggir pantai dengan suasana asri dengan banyaknya pohon kelapa dan tanaman lainnya di sekitarnya dengan pemandangan laut di taman belakang. Mereka merayakan malam Natal dengan makan malam mewah dan harmonis dengan keluarga mereka. Bersama dengan wisatawan lainnya di tempat itu, mereka menerbangkan lampion bersama-sama dengan penuh sukacita. Keesokan harinya, Henry dan Maria membangunkan anak-anak mereka untuk membuka kado Natal mereka dengan gembira. Hari itu, mereka menikmati suasana dengan asik bermain bola di pantai, berjemur, dan berenang di laut. Keluarga Bennett benar-benar terlihat sangat bahagia menikmati waktu bersama mereka. Keesokan harinya, Henry dan anak-anaknya bermain bersama di kolam renang, sedangkan Maria membaca majalah di pinggir kolam. Saat itu, tiba-tiba angin berhembus lumayan kencang, sampai menerbangkan kertas catatan yang sedang Maria baca. Saat Maria akan mengambil kertas itu, terdengar suara gemuruh dan terlihat burung-burung berterbangan. Suasana semakin menegang saat mereka merasakan tanah berguncang. Saat itu, mereka melihat air laut pasang sangat tinggi, menerjang barisan pohon kelapa, dan mengarah ke arah mereka. Dalam sekejap, tempat itu menjadi porak-poranda diterjang tsunami. Maria yang beruntung dapat berpegangan pada pohon kelapa, sembari berteriak meminta tolong. Saat itu, dia melihat anaknya, Lukas, terbawa arus air. Maria segera melepas pegangannya pada pohon kelapa, dan berusaha berenang menggapai Lukas. Saat mereka akhirnya sudah berhasil bersama dan berpegangan pada sebuah kasur yang mengapung, gelombang tsunami susulan menerjang kembali. Dengan penuh perjuangan, Maria dan Lukas bisa tetap bersama dan berpegangan pada sebuah batang pohon yang tersangkut. Setelah gelombang sudah mulai tenang, mereka berdua berusaha berjalan menuju tempat dengan genangan air rendah. Lukas sangat terkejut melihat ibunya mengalami banyak luka. Dia segera berinisiatif untuk mencari tempat yang lebih aman. Saat itu, tiba-tiba Maria mendengar suara teriakan seorang anak kecil, dan dia sempat ingin mencari asal suara itu, karena dia menduga kalau itu bisa saja anaknya, yaitu Thomas. Lukas berkata bahwa kedua adiknya pasti sudah tidak ada. Tapi Maria tetap ingin membantu, walaupun itu adalah orang lain. Lukas pun akhirnya setuju, dan mereka mencari suara anak itu. Mereka akhirnya menemukan seorang balita yang tersangkut puing-puing sampah. Anak bernama Daniel itu segera Lukas selamatkan, dan dibawa ke salah satu pohon di sana. Saat air pasang mulai surut, nampak daratan di sana porak-poranda dengan puing-puing yang berserakan dan mayat korban berkelimpangan.
Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain meratapi nasib mereka. Di siang harinya, mereka melihat orang-orang pribumi mulai melakukan pencarian korban yang selamat. Mereka akhirnya diselamatkan dan dirawat. Maria terus mengucapkan rasa terima kasihnya pada orang-orang itu. Maria kemudian dibawa ke mobil dan diantarkan ke rumah sakit terdekat. Saat itu, Maria menanyakan keberadaan Daniel. Namun Lukas juga baru sadar kalau Daniel tidak bersama mereka karena dia fokus ke ibunya. Saat sudah di rumah sakit dan Maria menjalani pemeriksaan, Lukas melihat kengerian bencana yang mereka alami di televisi. Di rumah sakit itu juga banyak korban lainnya yang mengalami banyak luka dan meminta pertolongan. Lukas lalu menghampiri ibunya saat ibunya terlihat menggigil hebat. Untungnya, saat itu dokter datang dan segera memberikan pertolongan. Saat Maria terbangun, dia sudah ada di tempat perawatan bersama Lukas dan tentu saja pasien lainnya. Dia menanyakan kondisi kakinya, kemudian dijawab oleh Lukas bahwa kondisinya baik-baik saja. Terlihat di sana para dokter dan perawat sangat sibuk menolong para pasien korban tsunami. Maria yang adalah seorang dokter menyuruh Lukas untuk membantu di sana. Lukas awalnya tidak mau, karena kalau begitu, dia harus meninggalkan ibunya sendirian. Namun Maria berkata, jika dia akan baik-baik saja. Lukas pun akhirnya bersedia. Saat itu, seorang bapak-bapak menghampirinya dan menanyakan apakah Lukas pernah melihat anaknya. Ternyata bapak itu sedang mencari anaknya, dan saat itu Lukas bersedia menolong untuk mencari anaknya. Lukas lalu berkeliling di rumah sakit untuk mencari anak itu. Saat itu, ternyata malah orang yang meminta bantuan Lukas untuk mencarikan kerabat mereka. Saking banyaknya, Lukas sampai harus mencatat nama orang-orang yang harus dia cari. Ketika melakukan pencarian, saat Lukas memanggil salah satu nama, ada anak laki-laki yang bangun dari kasurnya. Ternyata dia adalah anak yang dicari oleh bapak-bapak yang meminta bantuan Lukas di awal. Akhirnya, Lukas mempertemukan mereka kembali. Lukas yang melihatnya tersenyum, walaupun dia merasa sedih, karena dia sendiri tidak bertemu dengan ayahnya lagi. Setelah itu, Lukas lalu teringat akan ibunya, dan segera pergi untuk menemui ibunya lagi. Betapa terkejutnya Lukas saat mendapati ranjang ibunya kosong, dan malah diganti oleh pasien lain. Dia berteriak panik mencari keberadaan sang ibu. Apalagi saat tadi dia meninggalkan ibunya, keadaannya tidak begitu baik. Saat itu, Lukas dihampiri seorang perawat, dan dia dibawa ke tempat penampungan anak. Di sana dia ditanyai tentang identitasnya, dan diberikan tanda pengenal. Dia bertambah sedih saat melihat banyak anak yang terpisah dari keluarganya seperti dirinya. Dia menangis sedih, karena merasa sendirian, dan mungkin saja ibunya telah meninggal. Di tempat lain, ternyata Henry Bennett selamat, dan mencari keberadaan Lukas dan Maria. Henry, Thomas, dan Simon selamat, dan sekarang berada di sebuah hotel dekat pantai. Henry membujuk dua anaknya untuk ikut dengan mobil evakuasi untuk menuju camp yang berada di daratan tinggi. Sedangkan dia akan melanjutkan mencari Maria dan Lukas. Awalnya, Thomas gak mau berpisah dengan sang ayah. Namun Henry menjelaskan kalau Thomas harus bisa menjaga Simon dan diam di tempat yang aman. Sebelum berpisah, Henry kembali mengingatkan Thomas untuk terus menjaga adiknya sampai sang ayah menyusul mereka. Henry merasa sedih harus berpisah dengan anak-anaknya dan menitipkan mereka ke orang yang tidak dia kenal. Tapi dia harus mencari Maria dan Lukas, yang mungkin saja masih ada di luar sana. Henry melanjutkan lagi pencariannya. Sayangnya dia tersandung, dan senternya padam. Saat itu ada mobil lewat, dan Henry pun ikut bersama korban lainnya. Saat sampai di kamp penyelamatan, Henry bertemu dengan orang-orang lainnya, dan mereka saling meluapkan perasaan mereka. Salah satu orang di sana lalu meminjamkan ponselnya pada Henry. Henry lalu berusaha menghubungi kenalannya, dan bilang kalau dia kehilangan Maria dan Lukas akibat tsunami yang mereka alami. Henry lalu mematikan telepon itu karena nggak ingin baterai ponsel yang dia pinjam habis, dan kemudian dia mengembalikan ponsel itu. Namun pemilik ponsel itu kembali meminjamkan ponselnya. Dia berkata bahwa Henry boleh menelpon temannya lagi, sampai dia benar-benar lega. Thomas dan Simon yang sudah ada di kamp daratan tinggi terlihat berusaha tegar, sembari menunggu sang ayah menyusul mereka. Sedangkan Lukas, dia dihubungi oleh pihak rumah sakit, dan dia dibawa kembali ke rumah sakit, menuju salah satu ruangan perawat. Di sana, ternyata Maria masih hidup, walaupun kondisinya tidak begitu baik. Lukas segera memeluk ibunya dengan penuh haru. Saat itu, sang ibu harus segera masuk ke ruang operasi, karena kondisinya yang harus segera ditangani. Keesokan harinya, mereka mendatangi tempat penampungan jenazah korban tsunami, sampai kamp-kamp terdekat. Namun, mereka tetap belum bisa menemukan keluarga mereka. Henry lalu memutuskan untuk mencoba mencari ke rumah sakit terdekat. Tapi sebelum berangkat, dia mendapat kabar kalau Thomas dan Simon sudah dibawa pergi oleh regu penyelamat lain. Namun tidak diketahui kemana mereka pergi. Lukas yang sedang menunggu ibunya, lalu mencoba melihat keadaan rumah sakit. Dia lalu melihat Daniel,
yang sebelumnya sempat dia selamatkan. Ternyata, Daniel sudah bertemu kembali dengan keluarganya. Lukas selalu memberitahu hal itu pada ibunya, tapi ibunya yang lemah menanyakan keadaan kakinya. Lukas selalu menjawab, kalau kaki ibunya baik-baik saja. Lukas selalu memutuskan untuk mencari perawat, dan bilang, sepertinya kaki ibunya semakin parah. Perawat itu bilang, kalau mereka akan segera melakukan operasi lanjutan bagi ibunya, dan akan melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Henry yang sampai di rumah sakit menumpang sebuah mobil, sempat berdebat dengan sang supir, yang hanya memberinya waktu 5 menit untuk melakukan pencarian, karena mobil itu akan pergi ke kem-kem lain. Henry langsung segera melakukan pencarian, dengan melihat daftar pasien dan berkeliling mencari. Saat Henry melewati sebuah ruangan, ternyata Maria ada di sana. Namun sayangnya, Maria tertutup tirai, sehingga Henry nggak melihatnya. Saat itu, Maria terlihat seperti memiliki ikatan batin, dan merasa ada sesuatu di balik tirai. Karena dia sempat terbangun, namun dia sangat lemah, dan tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu, saat Lukas sedang mengambil air minum, dia melihat langkah kaki seseorang yang mirip dengan ayahnya. Lukas segera pergi menyusulnya. Namun, sayangnya Henry sudah pergi, dengan mobil yang dia tumpangi tadi. Saat Lukas keluar mencari ayahnya, dia berteriak dengan keras memanggil sang ayah. Gak disangka, ternyata Thomas dan Simon ada di salah satu mobil yang sedang mampir di sana. Mereka berdua mendengar suara teriakan Lukas, dan kemudian mereka memanggilnya. Lukas yang mendengar namanya dipanggil, berbalik dan melihat kedua adiknya itu memanggilnya, dan berlari ke arahnya. Mereka bertiga berpelukan dengan penuh haru, karena akhirnya bisa bertemu kembali. Tak lama kemudian, Henry yang ternyata belum pergi, dan mendengar teriakan Lukas, kembali mencarinya. Terlihat, Henry akhirnya berhasil menemukan Lukas, juga kedua anaknya yang lain. Momen haru bahagia, dan tangisan pun bertumpah ruah, saat keluarga itu kembali bertemu dan bersatu. Henry akhirnya tahu kalau Maria masih hidup, namun terluka cukup parah dan sedang dirawat. Mereka akhirnya menemui Maria di ruang perawatan. Maria yang akhirnya bertemu dengan keluarganya bilang kalau dia sedang sekarat, tapi Henry berusaha menguatkan Maria untuk terus berjuang. Perawat lalu menghampiri mereka dan mengabarkan kalau Maria harus segera menjalani operasi. Mereka mengantarkan Maria sampai ke ruang operasi dan terus memberikan semangat pada Maria. Henry dan ketiga anaknya terus menunggu sampai operasi Maria selesai. Keesokan harinya, Lukas melihat sang ayah terus berjaga semalaman. Henry berkata pada Lukas bahwa ibunya pasti akan sembuh dan mereka akan segera pulang. Siangnya, seorang petugas asuransi perjalanan mencari dan mendatangi mereka. Ternyata, petugas itu ditugaskan untuk mengurus perjalanan dan pengobatan lanjutan mereka, terutama Maria di Singapura. Lukas yang menemui ibunya, yang kondisinya sudah semakin membaik mengabarkan bahwa Daniel, anak yang mereka selamatkan juga sudah bertemu lagi dengan keluarganya. Maria sangat bahagia mendengar kabar gembira itu. Akhirnya, pesawat yang akan membawa mereka menuju Singapura lepas landas. Terpancar raut lega pada keluarga itu, karena akhirnya mereka bisa terselamatkan, dan dalam keadaan utuh bersatu kembali. Dan film pun berakhir. Nah, pesan yang dapat kita ambil dari film ini, teruslah berjuang untuk sesuatu yang perlu kita perjuangkan. Dan kita pasti akan menuai sesuatu dari apa yang kita lakukan. Seperti Lukas dan Maria, yang dengan ikhlas menolong Daniel, hingga akhirnya Daniel dapat bertemu dengan keluarganya, serta keluarga Lukas, yang juga dapat bersatu kembali. Nah, lihat film ini, pasti kalian teringat kembali kan, akan tragedi dahsyat yang menerjang Aceh tahun 2004, yaitu tsunami. Nah, dari 1 sampai 10, berapa nih nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Makasih udah nonton bareng sama Mimin. Semoga kalian terhibur. Mimin pamit, dadah!